Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di jam 10 malam. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah klik video ini. Semoga teman-teman semua selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah SWT dan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Amin. Di cerita sebelumnya, Erik dan teman-teman yang sedang berkumpul di pavilion salah satu penginapan yang ada di villa tiba-tiba dikagetkan oleh Fitri yang berlari menuju ke arah mereka yang sedang berkumpul dan mengabarkan bahwa Sheila tiba-tiba pingsan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Sebelum mendengarkan cerita ini, tetap saya ingatkan kembali kepada teman-teman semua, jangan lupa cek pintu dan jendela kamar teman-teman semua. Dan pastikan juga saat ini di belakang teman-teman semua tidak ada sesuatu apapun. Sheila kenapa? Tanyaku kepada Fitri. Kata Fitri, dari sehabis Isya jam 8 dia mengeluh kurang enak badan. Mungkin karena kecapean di perjalanan dan masuk angin dari siang sampai sore main di pantai tadi. Ika dan Nova yang sedari tadi bersama-sama di kamar ini pun menambahkan bahwa tadi tepat sebelum Sheila pingsan, dia sempat diam hanya duduk sambil matanya menatap kosong ke arah jendela kamar katanya. Jujur, kami semua bingung dengan keadaan saat itu. Terlebih aku, yang sedari tadi sore sudah merasakan ada keganjilan dengan keberadaan kami di pantai ini. Entah, Sheila temanku ini memang benar-benar secara medis fisiknya lelah, atau ada hal-hal lain berkaitan dengan non medis. Aku sendiri tidak begitu paham. Oleh karena itu, aku izin pada teman-teman untuk meminta bantuan kepada pemilik penginapan ataupun warga sekitar yang kiranya ada yang bisa membantu. Namun, aku tidak bertemu dengan pemilik penginapan ini. Sampai akhirnya aku bertanya kepada pemilik warung yang lokasinya berada dekat dengan penginapan ini. Dan tidak begitu lama, aku pun kembali ke kamar Fitri dan Sheila bersama dengan dua orang bapak-bapak. Yang satu adalah pemilik warung yang berada di dekat penginapan yang aku tanyai tadi, sebut saja namanya Pak Imron. Dan yang satu lagi bapak-bapak setengah baya, sebut saja namanya Pak Diman. Yang menurut saran dari Pak Imron pemilik warung bahwa beliau sesepuh di kampung ini. Kemudian Pak Diman menghampiri Sheila yang masih tak sadarkan diri yang sedang terbaring di kasur. Kulihat Pak Diman duduk di samping Sheila dan meminta kami untuk mengambil segelas air sambil bergumam seakan-akan sedang membaca mantra atau doa-doa ayat-ayat Al-Quran dengan sangat lirih. Beberapa saat setelahnya, Pak Diman mengusap wajah Sheila dengan air yang ada di gelas tersebut. Kemudian beliau pamit keluar kamar, diikuti oleh Pak Imron. Aku bersama Rian mengikuti dari belakang, mengantar Pak Imron dan Pak Diman sampai depan penginapan. Lalu kami berdua menanyakan perihal Sheila kepada beliau. Beliau bilang, insya Allah Sheila tidak kenapa-napa dan sebentar lagi pasti sadar. Namun jika memang memungkinkan, setelah Sheila sadar nanti, kami disarankan secepatnya pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Jangan terlalu lama berada di sini, ucap Pak Diman kepadaku dan Ria. Hah? Kenapa? Ada apa ini sebenarnya? Pak Imron yang sedari tadi hanya diam, kemudian memberi penjelasan kepada aku dan Rian bahwa Sheila temanku itu sedang haid.
Sedari tadi siang bermain di laut sampai sore di kamar bilas, sudah banyak makhluk halus yang menginginkan dia. Karena darah haidnya yang bercampur dengan air laut dan bekas pembalut yang dia buang sembarangan dalam kamar bilasnya. Aku paham. Ternyata mungkin memang inilah penyebab semuanya. Sebelum beliau berdua pamit, tak lupa aku ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Imron dan Pak Numan yang sudah menolong kami ini. Kemudian aku dan Rian bergegas ke kamar Sheila dan benar saja, Sheila sudah siuman. Dan menurut Fitri pun memang benar, saat ini Sheila sedang datang bulan katanya. Setelah aku dan Rian menyampaikan penjelasan, ujangan, dan arahan dari Pak Imron dan Pak Diman tadi kepada teman-teman semua, akhirnya kami semua sepakat untuk prepare pulang malam ini juga. Dan tepat jam 12:30 malam, kami pun start dari penginapan langsung menuju arah pulang ke rumah kami masing-masing. Akhirnya Kamis pagi sekitar jam 5 subuh kami pun tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Tidak ada kendala atau masalah apapun dalam perjalanan. Dan syukurlah Sheila yang kami khawatirkan pun kondisinya baik-baik saja. Singkat cerita, siang hari aku yang masih merasa lelah karena tidurku dari pagi tadi belum cukup, terganggu oleh berisik keponakanku yang sedang berkunjung main ke rumah ibuku ini, memutuskan untuk sekalian mencuci pakaian kotorku saja yang sudah menumpuk. Sekalian capeknya, gumamku dalam hati. Harapanku agar malam nanti aku bisa tidur pulas dan bisa segar bangun di pagi harinya, karena Jumat jam 7 pagi ada jam mata kuliah di kampus yang harus aku hadiri. Setelah menjemur pakaian yang sudah kucuci tadi, kira-kira jam 4 sore aku beristirahat sambil merebahkan badanku ini yang kurasa sudah remuk dan hancur sekali. Sampai tak terasa mataku pun terpejam dengan sendirinya. Hingga aku terbangun dari tidurku sekitar jam 5:30 pagi. Badanku sudah benar-benar segar, karena mungkin memang kurasa badanku ini cukup waktu beristirahatnya. Dan kulihat kondisi rumah saat itu dalam keadaan sepi. Mungkin ayah sudah berangkat kerja dan ibu sedang berbelanja sayuran di warung, pikirku. Aku pun langsung mandi dan bersiap-siap untuk sarapan dan pergi kuliah. Saat aku selesai sarapan dan kemudian bersiap-siap untuk berangkat kuliah, tiba-tiba ibuku yang memang benar datang setelah berbelanja sayuran di warung. Beliau menghampiriku dan langsung memelukku sambil menangis. Aku hanya diam, merasa aneh. Sambil kutanya, "Ibu kenapa?" Ibuku hanya bilang, "Ibu bersyukur sekali. Akhirnya aku bangun dari tidurku yang tak sadar aku sudah tertidur selama 3 malam tanpa bangun sama sekali." Hah? Aku tidur di Kamis sore dan terbangun di Minggu pagi. Benar aku tidur selama itu. Ibu menceritakan
menceritakan saat aku tidur selama itu, ibu dan ayahku sempat memanggil dokter. Dan secara medis, dokter bilang kondisi fisik yang sangat lelah memang bisa memungkinkan seseorang tertidur dalam waktu yang cukup lama. Aneh memang, rasanya ini semua terjadi padaku. Singkat cerita, aku yang sudah melewatkan jadwal kuliahku di hari Jumat dan Sabtu karena tidurku tadi, segera menghubungi teman-teman sekelasku untuk menanyakan perihal mata kuliah dan tugas-tugasnya. Karena jujur, aku tidak ingin ketinggalan pelajaran. Terlebih di Kamis depan, aku sudah mulai dihadapkan ujian tengah semester. Lepas maghrib, aku masih mengerjakan tugas kuliahku. Hingga sekitar jam 9 malam, tugasku selesai aku kerjakan. Dan aku pun bersiap untuk tidur beristirahat. Di kamar, aku tidur ditemani adik laki-lakiku yang sedari jam 8 tadi sudah tertidur pulas. Singkat cerita, aku yang sedang lelap tertidur, sekitar jam 2 dini hari, tiba-tiba tidurku terganggu. Karena samar ku dengar suara tangis perempuan yang kurasa tak jauh berada di dekatku tidur. Saat badanku masih rebahan di kasur dan mata ini mulai terbuka sepenuhnya, astagfirullah, jelas sekali kulihat sosok perempuan bergaun putih, berambut panjang yang sedang menatapku. Lingkar matanya hitam dengan bola mata putih seutuhnya. Dia berdiri tepat di depan pintu kamar yang berjarak hanya 2 meter dari posisi tidurku ini. Dan dia pun tertawa menyeringai kepadaku. Aku pun segera membangunkan adik yang sedang tertidur di sampingku. Namun, saat aku mencoba membangunkan adikku yang masih lelap tertidur dengan posisi miring menyamping, aku lihat adikku itu tidur sambil memeluk sosok pocong. Yang mungkin adikku pikir itu adalah sebuah bantal guling. Dan sesaat itu pula, aku langsung tak sadarkan diri. Di pagi hari ku bangun, aku langsung menceritakan kejadian semalam kepada orang tuaku. Dan aku pun menceritakan juga kejadian yang aku alami selama aku pergi berwisata ke pantai bersama teman-teman, yang memang semenjak aku tiba di rumah kemarin belum sempat aku ceritakan kepada orang tuaku itu. Apakah semua kejadian yang aku alami ada kaitannya? Sebenarnya, kenapa ini semua terjadi? Ibu dan ayahku hanya berpesan kepadaku untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan lebih meningkatkan lagi ibadahku. Karena ucap beliau, yang pasti jika kita beribadah dan dekat dengan Tuhan kita, hal-hal semacam ini tidak akan terjadi. Oke, gimana tuh tadi ceritanya teman-teman? Lumayan panjang dan ya horor ya. Bagi teman-teman yang punya kisah-kisah mistis dan ingin ceritanya kami ceritakan di sini, jangan lupa kirimkan ke alamat email yang sudah tertera di deskripsi. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.